Selamat datang di Siniar Bicara di ruang BBY. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai Abdi Bahasa 2023 bersama saya Lutfi Anggesa Sastiwi, Duta Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022. Dan juga di sini kita sudah kedatangan narasumber nih dari peserta terbaik Abdi Bahasa 2023. Bisa diperkenalkan masing-masing? Halo sahabat bahasa, di sini saya Anissa Hidayatul Munawaroh, akrab disapa Anissa dari SMK Muhammadiyah Cakriman. Halo, nama aku Syabina Widya Putri, aku sekarang kelas 12, aku sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Medan. Nah, kan Abdi Bahasa telah terlaksana dengan beberapa kali pertemuan. Nah, mungkin ingin bertanya nih kepada Kak Anissa dan Kak Sabina mengenai bagaimana sih awal tahu Abdi Bahasa ini dan bagaimana bisa tertarik untuk mengikuti Abdi Bahasa 2023. Silakan. Kalau saya sendiri itu dari guru saya sendiri ya, dia itu mengajak untuk ikut pelatihan gitu ya. Jadi sebelumnya saya kurang tertarik karena saya belum pernah tahu kan Abdi Bahasa itu kayak apa. Nah, terus langsung ternyata teman saya juga diajak gitu. Jadi saya kayak kalau bisa sekarang kenapa enggak gitu loh, kalau bisa dicoba kenapa enggak. Jadi mulai ikut-ikut ternyata nambah pengetahuan baru. Nah, ya berarti Kak Anissa ini merupakan tipe orang yang ingin mengambil kesempatan. Kalau misalnya bisa ikut, kenapa tidak gitu ya. Nah, lanjut ke Mbak Syabina. Gimana nih kesan awal tahu Abdi Bahasa ini dan bagaimana bisa mengikutinya? Sebenarnya sama sih ya kayak Kak Anissa, aku juga dari guru. Terus juga jadi itu aku dapat informasi pelatihan Abdi Bahasa itu 1 hari setelah Lebaran kalau nggak salah. Jadi itu habis Lebaran gitu kan, habis capek. Terus ada gitu, kami ikut pelatihan ya, oke gitu. Terus juga karena aku juga suka nulis, aku juga suka apapun tentang hal yang ilmiah, jadinya aku ikut. Terus juga aku lumayan kan nambah-nambah pengalaman apa segala macam. Terus juga aku nambah teman banyak banget di sana. Jadinya ya itu sih sebenarnya hal yang bikin kenapa aku masuk ke pelatihan Abdi Bahasa. Iya, jadi Mbak Sabina ini memang ini ya, habis libur Lebaran nih langsung produktif mengikuti Abdi Bahasa 2023. Memang sangat patut untuk dicontoh gitu ya teman-teman. Nah, kemarin kan ini ya sudah terlaksana dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Nah, bagaimana sih kesan pertemuan pertama kalian saat tiba di ruang Abdi Bahasa? Gimana? Silahkan Mbak Sabina. Ya, Mbak Sabina. Kalau saya sendiri itu pertama canggung ya. Ya. Soalnya kan ini pengalaman baru, teman-temannya juga baru, jadi kayak mencoba untuk berdamai lah istilahnya gitu. Jadi coba ngajak ngobrol teman-teman, ternyata nyambung dan berteman sampai sekarang. Ya, dari nyambung nanti bisa nyaman ya, jadi bestie ya. Oh, dari jadi teman baik gitu ya. Ya. Bagaimana Kak Sabina? Kalau aku tuh pertama kali datang itu kan aku sendiri ya Kak, nggak ada teman sama sekali. Jadi tuh datang ke ruangan kanan kiri kok punya banyak teman, temannya bisa berlima, berdua, bertiga gitu. Aku cuma sendiri gitu kan. Cuman aku so akrab lah, kenalan gitu. Terus aku dapat banyak teman juga dan acaranya itu seru sih menurut aku karena ya ampun yang ngisi itu tuh seru gitu loh, lucu. Terus juga ya awalnya sempet canggung sih Kak, iya canggung banget. Cuman ya lama-lama seru banget. Nyaman gitu. Iya Nyaman ya. Yang semua sendiri kok temu teman-teman yang bergerombol gitu kan, jadi bisa kenalan, Bisa ikut jadi nimbrung gitu ya, jadi kayak dapat teman baru gitu ya. Iya benar. Nah, mungkin ini ya kemarin kan banyak pertemuan. Nah, mungkin bisa dipilih satu sesi yang paling menyenangkan atau kesan yang paling seru gitu di Abdi Bahasa 2023 dari masing-masing. Ya, bisa Mbak Sabina terlebih dahulu. Menurut aku sesi yang paling berkesan di aku itu dimana artikelku itu dikoreksi sama coachku, sama dosen ya waktu itu, dosen Bu Olivia. Iya Bu Olivia. Halo Bu Olivia. Halo, say hi Bu Olivia. Sesi yang paling aku suka itu ya di situ. Jadi aku nulis karena kan menurut aku itu kita nulis, kita dikoreksi, terus kita jadi tahu mana nih yang salah, mana yang harus diperbaiki. Itu benar-benar ngebuat aku jadi jadi ini yang bikin aku salah, jadi ini yang bikin aku tuh benar. Terus juga sesi aku tuh dapat kritikan karena kita tuh harus dikritik kan, kita harus dikasih tahu
kita harus dikasih saran sama coach kita, gimana nih cara bikin artikel yang bagus, gimana nih cara kita berbahasa Indonesia yang baik ketika kita menulis artikel. Ya, gimana nih Mbak Anissa? Kalau saya sendiri tuh di pertemuan terakhir ya, itu pas presentasi itu kan itu kayak pertama kali buat saya. Sebelumnya saya tuh kayak kalau kayak gitu kayak takut gitu loh. Oh, iya. Takut. Dan terus kita diajari sama Kak Dita ya. Kalau aku Bu Olivia. Oh, bukan yang itu yang Cara Oh, iya, presentasi, oh, cara benar. presentasi. Nah, ya. diajari Dita. sama Kak Dita itu sampai sabar banget ngajarin kita ini, terus jadilah kita bisa tuh. Oh iya, Bisa. iya. Mungkin dari pelatih, dari Kak Dita atau Bu Olive itu kan memang memberikan tanggapan ya dari kemampuan teman-teman semuanya. Jadi memang tanggapan mereka itu membangun ya, Iya, teman-teman sama. merasa terbangun gitu ya, maksudnya Merasa. menambah kemampuan untuk menulis gitu ya. Nah kemarin kan teman-teman ini mendapat predikat peserta terbaik Abdi Bahasa dari kelas A dan juga kelas B. Nah kira-kira bisa diceritakan nggak sih sedikit isi dari artikel populer teman-teman tuh apa aja? Dimulai dari Mbak Anissa. Kalau saya sendiri itu kan dari kelas A ya. Itu saya ngambil tema itu tentang makanan tradisional. Kalau di Jogja itu terkenal dengan bakpia kan. Ya. Nah, bakpia itu kan biasa itu kalau dimasak tuh biasa di oven. Kalau kenapa kok muncul bakpia dengan cara dikukus? Nah, itu kan jadi apa ya? Kayak hal baru gitu loh. Hal baru, terus pas itu juga apa namanya? Pas itu juga kan banyak guru aku itu kan punya pabrik bakpia. Nah, jadi kayak ikut apa ya, mewawancarai gitu. Kita tuh cari perbedaan antara bakpia yang kukus sama bakpia yang oven tuh kayak gimana. Kita jadi cari netralisasinya. Kalau bakpia kukus itu bisa dibuat untuk oleh-oleh khas Jogja juga. Jadi tidak perlu diperdebatkan apakah itu bakpia masuk ke dalam circle kebakpian atau tidak. Sama-sama bakpia gitu. Cuman beda cara mengelolanya, memasaknya gitu. Iya tentang bakpia ya. Lalu apa nih punya Mbak Sabina? Apakah tentang makanan juga atau beda? Bukan sih, bukan makanan Oh iya, ya. Aku apa kan tuh? bikin artikel tentang genteng. Jadi tentang kalau di daerahku itu di dekat desaku ada namanya pusat pengrajin genteng di Karangberan. Nah itu benar-benar desanya isinya tobong semua. Dan kakak tahu nggak sih tobong itu apa? Tobong apa tuh ya? Apa ya tobong itu ya teman-teman ya? Kurang tahu Kurang apa tahu ya? Jadi tobong itu tempat yang buat bakar genteng, karena genteng kan dibakar ya kak. Oh, iya. Nah itu tempatnya. Jadi benar-benar satu desa itu isinya tobong semua. Kayak paling bedanya cuma 1-2 rumah yang nggak punya tobong, terus satunya lagi punya, terus seterusnya itu benar-benar isinya tobong semua. Nah makanya aku tertarik buat ambil materi tentang itu. Aku ingin menceritakan gimana sih cara merajin genting, gimana sih cara mendapatkan, bukan mendapatkan ya, tapi lebih ke bagaimana kita mengolah dari tanah liat menjadi genting gitu. Menarik ya, tentunya dengan topik yang berbeda tapi bisa menghasilkan artikel populer yang sama-sama bagusnya gitu. Nah sebelum terlahir karya yang memang bagus ya, itu sebelumnya inspirasi teman-teman itu dari apa sih? Apa maksudnya sumbernya atau terinspirasi apa tiba-tiba makceling gitu? Bagaimana nih awalnya? Kalau saya sendiri itu sebelumnya kan ikut ada acara gitu kan, terus ada kayak yang bawa bakpia. Kok bakpia kayak gini ya bentuknya gitu, aneh. Kok bukan aneh sih, kayak beda dari biasanya gitu loh. Iya. Terus nyoba apa, cari-cari info, oh kok ternyata ini bisa masuk ke dalam artikel gitu. Terus nyoba dikelola lagi dan jadi artikel itu. Tanya itu juga konsultasi ke Kak Asif juga di kelas A itu, dibantu. Jadi dari inspirasi, dari baca-baca gitu, terus nanti di ini ya konsultasikan Iya. ke pembimbing masing-masing kelas. Ya kira-kira ini bagus gak sih gitu, Nah. nanti dikasih tambah-tambahan. Gimana nih kalau Kak Sabina, inspirasinya dari mana? Kalau aku itu malah pertamanya mau bikin tentang gudeg kak. Jadi itu aku awalnya benar-benar aku tuh nggak cuma sekali 2 kali ganti tema, ganti topik. Jadi benar-benar yang pertama itu aku mau membahas tentang kenakalan remaja, aku mau membahas tentang gudeg, dan akhirnya aku
wah gimana nih aku mau bikin apa ya ini, karena gini loh Kak, aku tuh waktu bikin ya, waktu aku nulis naskah artikelnya itu benar-benar temanku itu yang sekelas pada udah jadi, maksudnya udah nulis gitu loh Kak, udah ada tema, udah ada naskahnya, dan aku tuh masih apa ya, nulis apa ya, kayak aku tuh ya Allah kok susah banget gitu loh nyari tema. Dan akhirnya aku kan dapat saran dari Bu Olivia, kita tuh harus nyari topik yang mudah aja, karena kan kita temuan kan nggak lama juga ya Kak. Iya. Nah terus aku dikasih saran, ambil aja topik yang mudah, yang kamu gampang untuk memahami. Dan aku akhirnya ambil topik itu, ambil materi tentang perajin genting yang ada di Karangbarat. Kadang memang benar ya, pengalaman orang tuh kalau misalnya inspirasi itu selalu datang di waktu-waktu tenggat waktu gitu. Iya, Akhir-akhir mau ini tenggat waktu ya. Iya, dan kemarin kan ini ya sempat apa nih menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, untuk sahabat bahasa nih, kira-kira dari teman-teman peserta terbaik ini tips untuk membuat suatu karya tulis ilmiah populer itu menurut teman-teman tuh bagaimana? Menurut yang kemarin dirasakan gitu, mungkin bisa dilanjutkan jejaknya oleh sahabat bahasa yang melihat. Kalau aku itu yang pertama itu kayak buat pokok-pokoknya yang dulu gitu. Nah kalau aku sendiri ngerjain sesuatu itu harus dengan suasana tenang gitu. Nah biasanya kalau ngerjain itu malam-malam ya habis subuh malam gitulah, itu baru kayak ada pencerahan gitu mau ngerjain. Pencerahan mau ngerjain ya coba-coba ternyata ya jadi pencerahan dan waktu ya, pencerahan Iya. harus cahaya ilahi. yang penting suasananya tuh mendukung gitu, sama sambil kalau aku harus sambil musik sih. Ini kayak audio juga Ya, ya, iya. ya harus dari audio gitu. Nah kalau Mbak Anissa kan ini ya harus ada pencerahan audio juga gitu. Pencerahan Sama gitu ya. Ya. Ya kalau Kak Sabina gimana nih? Jadi kalau aku itu sama sih sebenarnya, kita itu nyari apa ya, mood yang bagus dulu Mood yang untuk bagus. mengerjakan sesuatu gitu loh, karena benar-benar membantu sekali Kak. Karena kita kalau ngerjain sesuatu yang apa ya, kita ngerjain sesuatu terus mood kita tuh lagi nggak baik tuh rasanya ya tambah nggak mood juga ngerjainnya gitu loh. Dan tips dari aku untuk menulis artikel itu ya teman-teman, aku yang pertama selalu buat mentahannya dulu, mentahan tulisannya dulu. Jadi apapun tulisannya taruh dulu, yang penting ada dulu, baru nanti kita revisi dan jadi gitu. Jadi memang harus diolah, Iya, direvisi dan jadi, dan ini ya tergantung dari suasana hati kapanpun dimanapun. Kadang kita harus mengontrol ya dari suasana hati kita. Kadang juga kalau misalnya nunggu suasana hati itu datang, kadang ini kesempatannya itu kelewat aja gitu kan, pernah kan teman-teman? Nah ini tips dari teman-teman peserta terbaik untuk sahabat bahasa. Nah selanjutnya ini apa yang teman-teman dapatkan nih dari seluruh rangkaian Abdi Bahasa dari pertemuan 1 kemudian hingga pertemuan terakhir. Mungkin dari sebelum pertemuan pun sudah mempersiapkan apa gitu, mungkin apa nih yang kamu dapatkan? Kalau ngasih tahu info ininya ya pelatihannya itu kan sebenarnya dada. Jadi kayak belum menyiapkan apa-apa gitu. Nah terus nyobalah ikut itu, langsung dapat pengalaman baru. Itu sebelumnya saya belum pernah ikut menulis kayak gitu. Ini jadi pertama kalinya mencoba itu. Terus teman-teman baru juga itu ya dapat. Ini contohnya teman baru. Ya itu Teman baru baik juga. ya. Siapa tahu nanti di masa depan bisa dipakai ilmu. Dipakai, Pakai. digunakan. Ya, jadi ini ya ilmu dan juga teman baru. Teman barunya ini jadi teman dekat gitu ya. Udah kemana-mana bareng. Iya, udah sering jalan-jalan bareng. Udah jalan. Nah, sahabat bahasa kalau misalnya ingin mendapatkan teman baru, bisa ikut serta dalam pelatihan-pelatihan penulisan atau hal-hal yang lain tentu saja yang berkaitan dengan penulisan atau pelatihan generasi muda dalam penulisan. Nah, kemudian tadi Mbak Sabina belum ya, yang bisa langsung sekarang ini ya yang didapatkan Mbak Sabina. Mungkin ada yang berbeda dari Mbak Nisa. Ini menarik banget, aku punya ya teman baru, ya sama sih kayak Kak Anissa. Cuman tuh aku mau cerita, jadi Ya. tuh aku punya temen yang deket banget waktu aku kenal di Abdi Bahasa. Iya. Boleh sebut nama nggak sih? Boleh ngomong Namanya siapa Kak tahu. Prita. Ya, siapa Nah. tahu? Oh iya. Hai Kak Prita, saya dulu. Hai Kak Prita. Halo Kak Prita, Lagi penggunaan ngikut bahasa ya. Indonesia. Oh lagi punya acara ya Kak Iya. Prita ya. Jadi kan kita tuh punya
punya sama-sama kesukaan. Jadi FYI, aku tuh suka banget anime gitu loh Kak. Oh iya. Nah jadi teman aku ini dia itu suka ke event wibu, event anime gitu loh. Nggak kayak cosplay gitu loh Kak. Nah dia tuh suka kayak gitu. Terus kan aku jadinya wah ini nih rezeki aku dapat teman wibu gitu kan. Terus juga dia suka K-popper juga. Kamu suka nggak sih? Jadi Suka sedikit-sedikit K-pop. tahu. Oh, jadi penyuka lagu-lagu Iya, K-pop. Korea. Kakak juga nggak sih? Iya. Ya suka. Nah itu aku dapat teman sefrekuensi lah ya. Terus juga ditambah kita itu sering ini bareng waktu kita bikin artikel bareng. Itu kita sering diskusi bareng, ini gimana ya kalau menurut kamu apa pendapatnya? Aku kira-kira kurang apa gitu. Ya gitu-gitu kita diskusi terus juga seru sih Kak. Ya itu yang aku dapetin. Iya. Jadi sahabat bahasa, kalau dari teman baru, teman-teman kita hari ini, ternyata teman-teman dari pelatihan kepenulisan khususnya untuk generasi muda itu bisa mendapatkan apa ya, kesempatan untuk berdiskusi bersama, lalu bertukar ide dan gagasan ya, tentu saja bisa membangun juga kepercayaan diri masing-masing dan juga kepercayaan diri dalam menulis gitu ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih untuk teman-teman peserta terbaik Abdi Bahasa 2023. Apa sih kira-kira tanggapan kalian terhadap pelaksanaan Abdi Bahasa 2023? Bisa kritik, saran, dan juga apa ya kesannya teman-teman keseluruhan gitulah, bisa dari Mbak Nisa. Semoga ini kan pelatihan Abdi Bahasa ini bisa terus dilakukan. Jadi bisa memunculkan generasi baru yang paham akan bahasa, cinta bahasa gitu. Ya Mbak Nisa. Mbak Syawina ya Mbak Syawina. Krisis identitas. Ya. Jadi kalau di aku sebenarnya ya kita sama aja sih, harapan aku untuk selanjutnya semoga acara-acara ini berlanjut dan dapat mengedukasi teman-teman yang di sana untuk mempelajari dan untuk cinta dengan belajar bahasa gitu. Iya, teman-teman sahabat bahasa, karena Abdi Bahasa 2023 ini merupakan salah satu krida Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ini merupakan salah satu upaya dalam mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing, begitu sahabat bahasa. Nah teman-teman, sudah hafal Trigata Bangun Bahasa belum? Yang tadi yang diucapkan. Lestarikan. Yang utamakan bahasa Indonesia, Utamakan bahasa melestarikan Indonesia, bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Yuk bisa bersama-sama sambil ini ya, sahabat bahasa yang sedang menonton acara ini bisa ikut serta, ikut menirukan gaya-gaya kami untuk mempraktikannya. Ayo, 1, 2, 3. Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Telah selesai program bicara di ruang BBY mengenai pelatihan kepenulisan bagi generasi muda Abdi Bahasa 2023. Tentu saja setelah mendengar cerita dari teman-teman peserta terbaik, penulis artikel populer yang terbaik di masing-masing kelasnya. Nah, jangan lupa sukai, berikan komentar, bagikan di grup teman-teman, grup keluarga, grup arisan, grup FT, dan semua grup yang teman-teman punya. Saya Lutfi Anggesastiwi. Saya Syabina Wijaya Putri. Saya Anissa Hidayatul Munawaroh. Pamit undur diri. Sampai jumpa.